peserta didik ibu yang ada di rumah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebugaran untuk meningkatkan imun tubuh, dan tetap mentaati peraturan pemerintah dalam upaya pencegahan penularan virus corona. Baik, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama Ibu Dwi Julianisi, bisa dipanggil dengan Ibu Dwi. Nah, pada semester ini, Ibu diamanakan untuk mengampu pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau PJOK di semua kelas usia. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 2 Telopan. Semoga anak-anak Ibu selalu menanamkan jiwa pembelajar di dalam dirinya masing-masing, sehingga dapat menuntut ilmu dengan baik sebaik-baiknya di SMP Negeri 2 Teluk Kuantan yang menjadi pilihan peserta didik sekalian. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut pembelajaran hari ini dengan KD 3.9, yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder, dan mental. Nah, adapun indikator ataupun tujuan pembelajaran hari ini yaitu perkembangan jasmani dan pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Baik, kita masuk dengan materi yang pertama dan indikator yang pertama yaitu perkembangan jasmani. Untuk itu, anak-anak ibu harus tetap semangat dan menjaga konsentrasi agar dapat melaksanakan pembelajaran secara daring ini hingga selesai. Perkembangan jasmani seseorang itu akan terus berkembang seperti gambar yang ibu tayangkan. Sejak lahir, jasmani kita akan terus berkembang, baik itu badan, ukuran-ukuran badan kita, dan daya kerja jasmani kita. Hal ini akan terus berkembang hingga kita memasuki usia dewasa atau sekitar 25 tahun. Akan tetapi, perkembangan jiwa seperti perkembangan kecerdasan tidak berhenti hanya sampai 25 tahun, tetapi akan dapat berkembang tergantung kepada kemampuan seseorang itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jasmani. Faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan jasmani seseorang adalah faktor keturunan. Jika orang tua memiliki postur tubuh yang tinggi atau memiliki postur tubuh yang rendah, maka keturunan atau anaknya akan memiliki postur tubuh yang sama. Jika orang tuanya cerdas, maka anak atau keturunannya akan pintar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan jasmani yang kedua adalah faktor bawaan. Nah, faktor bawaan ini terjadi saat di dalam kandungan. Adapun kelainan-kelainan dalam kandungan yang pertama yaitu bibir sumbing, yang kedua perkembangan otak yang tidak sempurna, dan berbagai macam jenis cacat jasmani lainnya. Faktor ketiga yang mempengaruhi perkembangan jasmani seseorang adalah faktor luar. Jika pada faktor keturunan dan faktor bawaan kita tidak bisa berbuat banyak, maka kita harus memperhatikan faktor luar tersebut. Apa saja faktor luarnya? Yang pertama adalah keadaan gizi. Nah, bagaimana keadaan gizi? Semakin baik keadaan gizi seseorang, maka akan semakin baik juga perkembangan jasmani seseorang itu. Bagaimana keadaan gizi yang baik itu? Nah, keadaan gizi yang baik itu dapat kita terapkan dengan memakan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Yang mana di sana terdapat makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan dilengkapi dengan susu. Faktor luar yang mempengaruhi perkembangan jasmani yang kedua adalah faktor kesehatan. Nah, anak-anak yang sering sakit, maka tentu akan memperlambat perkembangan jasmaninya. Untuk itu, menjaga kesehatan itu sangatlah penting dalam pertumbuhan badan maupun perkembangan jasmani kita. Faktor luar yang ketiga yang mempengaruhi perkembangan jasmani seseorang adalah rangsangan.
Dengan latihan-latihan olahraga atau latihan olahraga jasmani, maka tubuh seseorang akan dirangsang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih sehat. Nah, anak-anak yang kurang gerak jasmaninya, maka dia akan lebih lemah dan mudah terserang oleh penyakit. Untuk itu, diperlukan oleh tubuh kita untuk berolahraga minimal 30 menit dalam sehari. Baik, berikut ini akan Ibu tampilkan tabel hubungan antara umur, berat badan, dan tinggi badan ideal anak Indonesia. Materi pembelajaran kita yang kedua adalah pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Baik anak-anak ibu sekalian, hanya itu materi kita pada pagi hari ini di KD 3.9. Semoga indikator dan tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.